Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam Historia. Bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini dari bab yang sebelumnya. Masih di bab yang sama sebetulnya, tentang masa Hindu-Buddha di Indonesia atau di Nusantara. Hanya saja pada hari ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu tertua yang ada di Nusantara. Untuk hari ini kita akan membahas tentang Kerajaan Kutai. Ayo, siapa di sini yang pernah membaca atau mendengar info tentang Kerajaan Kutai? Sebetulnya Kerajaan Kutai ini sudah pernah Ibu singgung ya dari materi-materi sebelumnya. Kita tahu bahwa Kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan Hindu tertua yang ada di Nusantara. Adapun letak lokasinya, Kutai ini berada di wilayah Kalimantan Timur. Yang sekarang itu ibu kota Kalimantan Timur adalah Samarinda, jadi wilayahnya dekat dengan Samarinda. Jadi Kutai ini berdiri pada kurang lebih abad ke-4 Masehi. Kalau kita berbicara mengenai sumber sejarahnya, yang paling terkenal ini adalah 7 buah batu Yupa atau prasasti Yupa. Jadi ketika kita ingin mengetahui seperti apa kehidupan masyarakat di suatu kerajaan ataupun bagaimana tentang raja yang memerintah di kerajaan tersebut, kita tinggal melihat sumber sejarahnya yang berupa prasasti. Adapun yang dimaksud prasasti itu adalah sebuah batu yang biasanya diukir memuat tulisan-tulisan. Nah, kemarin kan sudah dibahas juga nih, kalau yang menandai berakhirnya masa praaksara di Indonesia itu adalah ditemukannya batu Yupa ini yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Kutai. Adapun aksara yang ada di Yupa itu memuat aksara Palawa dan bahasanya memakai bahasa Sanskerta. Nah, tulisan yang ada pada batu Yupa ini diketahui ditulis pada awal abad 5 Masehi. Yang mana pada abad ke-5 Masehi ini merupakan masa pemerintahan dari Raja Mulawarman. Nah, Raja Mulawarman ini juga merupakan raja yang terkenal memimpin Kerajaan Kutai. Kenapa? Karena memang prasasti-prasasti Yupa ini banyak memuat kisah tentang bagaimana sih masa pemerintahan pada masa Mulawarman. Nah, ini di slide ada gambar 7 buah Yupa dan ada transkrip dari isi Yupa yang pertama. Ini Ibu kutip berdasarkan dari buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 2. Jadi isi dari prasasti Yupa yang pertama itu seperti ini. Ini memakai bahasa Sanskerta dengan tulisan Palawa. Adapun tulisan ini jika kita artikan, isinya adalah seperti ini. Sang Maharaja Kundungga yang amat mulia mempunyai putra yang masyhur, Sang Aswawarman namanya, yang seperti Sang Ansuman atau Dewa Matahari, menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Aswawarman mempunyai putra 3, seperti api yang suci. Yang terkemuka dari ketiga putra itu ialah Sang Mulawarman, raja yang berperadaban baik, kuat, dan kuasa. Sang Mulawarman telah mengadakan kenduri atau selamatan yang dinamakan emas amat banyak. Buat peringatan kenduri itulah Tugu Batu ini didirikan oleh para Brahmana. Jadi bisa kita simpulkan bahwa isi dari prasasti Yupa yang pertama ini menjelaskan silsilah raja-raja. Yang pertama tadi itu disebutkan raja pertamanya adalah Kundungga. Lalu mempunyai anak, itu adalah Aswawarman, yang diibaratkan seperti Dewa Matahari dan memiliki gelar Wangsakerta atau pendiri keluarga kerajaan. Nah, setelah Aswawarman mempunyai anak yang bernama Sang Mulawarman. Nah, Mulawarman inilah tadi. Jadi Yupa yang didirikan, Yupa pertama ini didedikasikan oleh para Brahmana ini untuk memperingati selamatan atau kenduri
yang dilaksanakan oleh Mulawarman, karena memang Mulawarman ini sebagai raja yang terkenal dari kerajaan Kutai. Oke, selain prasasti Yupa yang pertama, ini ada 3 prasasti Yupa lainnya yang sudah ditranskrip oleh para ahli. Adapun kita bisa lihat isi tulisannya seperti apa. Dalam prasasti itu kan memakai bahasa Sanskerta, jadi ada di sebelah kiri tulisannya, sedangkan transkrip artiannya ada di gambar yang sebelah kanan. Kalau kita melihat poin dari isi prasasti yang kedua, Yupa yang kedua, ini menceritakan bahwa Brahmana mendirikan Yupa yang kedua ini untuk memperingati Mulawarman yang telah bersedekah. Jadi kita bisa lihat kesimpulan dan poinnya di Yupa yang kedua nih, tentang kebaikan budi Mulawarman, raja besar yang sangat mulia. Kebaikan budi ini ialah berwujud sedekah banyak sekali, seolah sedekah kehidupan atau semata-mata pohon kalpa. Oke, jadi intinya dalam Yupa yang kedua, Brahmana mendirikan Yupa ini didedikasikan untuk Mulawarman karena telah memberikan sedekah yang amat banyak. Sedangkan di Yupa yang ketiga, kita bisa melihat bahwa ini juga sama, para Brahmana mendirikan Yupa yang ketiga ini sebagai peringatan atau dedikasi para Brahmana untuk Mulawarman karena telah bersedekah juga. Jadi intinya segala tugu atau prasasti yang dibuat oleh para Brahmana ini pasti untuk memperingati sesuatu. Nah, yang keempat maksudnya prasasti Yupa yang keempat berarti ya, ini juga sama. Kalau dalam transkrip kita bisa baca, Sang Mulawarman Raja Mulia dan Terkemuka telah memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada Brahmana yang seperti api di dalam. Oke, jadi intinya dalam prasasti Yupa yang keempat juga ini dibahas bahwa Brahmana mendirikan Yupa ini, prasasti Yupa yang keempat, untuk memperingati bahwa Raja Mulawarman telah menyedekahkan sebanyak 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sapi dalam umat Hindu ini amat sangat dihormati dan dianggap sebagai binatang yang suci. Oke, nah dari tadi prasasti Yupa yang sudah ditranskrip, yang sudah diterjemahkan oleh para ahli, di situ kita bisa sebetulnya mengambil kesimpulan bagaimana tentang corak kehidupan masyarakat dan kehidupan agama dari kerajaan Kutai pada saat itu. Kita bisa menyimpulkan bahwa kerajaan Kutai memiliki corak beragama Hindu dan alirannya adalah Hindu Shiva. Seperti itu. Nah, sedangkan raja-raja yang memerintah Kutai tadi sebetulnya sudah disebutkan ya dalam prasasti Yupa yang pertama. Kita bisa melihat ada silsilah raja-raja yang pernah memimpin. Yang pertama adalah Kudungga, lalu yang kedua Aswawarman, dan yang ketiga itu yang paling sering disebut dalam Yupa adalah Raja Mulawarman. Jadi seperti yang kita tahu tadi kan, bahwa Aswawarman ini memiliki gelar Sang Ansuman atau Dewa Matahari, dan selain itu juga memiliki gelar Wangsakerta atau pendiri keluarga kerajaan. Selintas kita menjadi sebuah pertanyaan nih, kenapa ya yang punya gelar pendiri keluarga kerajaannya itu Aswawarman bukan Kudungga? Padahal kan sebetulnya sebelum Aswawarman yang memerintah Kutai adalah Kudungga. Kenapa ya kok seperti itu? Jawabannya adalah karena sebetulnya kita bisa melihat dari corak namanya. Aswawarman dan Mulawarman ini kita bisa melihat dari corak namanya atau gaya penamaannya telah mengikuti kebudayaan India. Sedangkan Kudungga ini merupakan raja pertama dan masih memiliki atau berkebudayaan Indonesia dan menganut sistem kepercayaannya juga sistem kepercayaan Indonesia yang pada saat itu masih animisme dinamisme. Sedangkan sudah mulai ada
Hinduisasi atau Indianisasi itu pada masa Aswawarman. Maka dari itu yang diberi gelar Wangsakerta itu adalah Aswawarman. Karena pada masa Aswawarman itulah kerajaan Kutai mulai menganut agama Hindu. Singkatnya seperti itu. Selain kerajaan Kutai yang tadi sudah kita bahas, kerajaan tertua kedua selanjutnya adalah kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini kalau kita lihat letak wilayahnya saat ini meliputi wilayah Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Oke, kalau kita melihat sumber-sumber sejarah dari kerajaan Tarumanegara ini banyak sekali prasastinya, yaitu ada prasasti Ciaruten, Canggal, Kebon Kopi, Pasir Awik, Paleangkak atau prasasti Jambu, ada prasasti Muara Cianten, prasasti Tugu, dan Cidanghyang. Tapi kita di sini hanya akan membahas beberapa prasasti saja. Ini yang pertama, ada prasasti Ciaruten. Kita bisa melihat bahwa bentuk dari prasastinya, isinya itu sangat unik sekali. Prasasti Ciaruten ini sebelumnya dikenal juga sebagai namanya adalah prasasti Ciampea, yang awalnya ditemukan terletak di pinggir sungai Ciaruten atau dekat muaranya dengan sungai Cisadane. Nah, yang menarik dari prasasti ini, kita melihat bahwa isi dari tulisannya itu seolah seperti lukisan laba-laba, dengan ada telapak kaki yang dipahatkan di atas hurufnya. Nah, prasasti ini terdiri dari 4 baris dan ditulis dalam bentuk puisi India dengan irama Anustub. Ini isi prasastinya. Kalau kita transkrip, isi dari prasasti Ciaruten ini isinya seperti ini. Ini bekas 2 kaki yang seperti Dewa Wisnu, ialah kaki yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa telapak kaki yang ada pada prasasti ini merupakan telapak kaki dari Raja Purnawarman yang saat itu memerintah di Tarumanegara, dan memang Purnawarman ini menjadi raja yang terkenal dari kerajaan Tarumanegara. Oke, sedangkan prasasti selanjutnya ini adalah prasasti Kebon Kopi. Prasasti Kebon Kopi ini juga memiliki bentuk yang unik karena kita bisa melihat di atas prasastinya terdapat tapak kaki gajah, karena sangat besar sekali ya. Kita bisa melihat tapak kakinya, nggak mungkin kalau tapak kaki manusia sebesar itu. Karena dalam isi prasasti Kebon Kopinya pun ini isinya berbunyi seperti ini. Di sini nampak sepasang tapak kaki yang seperti Airawata, gajah penguasa Taruma yang agung dalam titik-titik dan kejayaan. Seperti itu kurang lebih. Ini transkripnya berdasarkan ada pada buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 2. Jadi memang tapak kaki ini merupakan tapak kaki gajah Airawata yang dianggap suci, dan memang Airawata ini adalah kendaraan dari Dewa Indra dalam agama Hindu. Selain prasasti Kebon Kopi, ini juga ada prasasti Tugu yang ditemukan di Tugu, Jakarta. Nah, prasasti ini merupakan prasasti yang isinya terpanjang dari semua peninggalan Raja Purnawarman. Seperti prasasti lainnya, prasasti ini pun berbentuk puisi Anustub isinya, dan tulisannya dipahatkan pada sebuah batu bulat panjang secara melingkar. Ada beberapa poin penting yang menjadi isi dari prasasti Tugu ini, dan salah satunya ini adalah menceritakan tentang 2 buah sungai, yaitu ada sungai Candrabaga dan sungai Gomati. Nah, sungai Candrabaga ini sebetulnya adalah cikal bakal dari asal-usul wilayah Bekasi saat ini. Jadi sungai Candrabaga atau sungai Bagasasi atau Bekasi yang kita kenal sekarang sudah termuat dalam prasasti Tugu. Dan dalam prasasti Tugu ini juga diceritakan bahwa Raja Purnawarman telah mengetahui bahwa wilayah Jakarta, Bekasi itu merupakan wilayah yang rawan banjir, sehingga pada masa Purnawarman telah dibuat aliran sungai Candrabaga dan sungai Gomati. Ini bertujuan untuk menghadang agar banjir tidak terjadi dan agar air hujan itu mengalir ke wilayah sungai itu.
Nah, kurang lebih seperti itu isi dari Prasasti Tugu. Ini ada nama raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Tarumanegara. Jelas ada banyak sekali. Kita bisa melihat di sini sudah mulai raja yang memerintah dari abad ke-4 sampai abad 7 Masehi. Yang paling terkenal adalah Raja Purnawarman. Nah, sedangkan kehidupan masyarakatnya, kita bisa mengetahui bahwa mata pencaharian penduduknya ini erat dengan sektor pertanian, perniagaan atau perdagangan, perburuan, pelayaran, dan peternakan. Karena memang tadi dalam prasastinya itu kan sudah dibahas tentang adanya aliran sungai Gomati, lalu dan Candrabaga, berarti masyarakat sudah mengenal teknik sistem saluran air atau pengairan. Nah, ini mengidentifikasi bahwa masyarakat pada saat itu bercorak agraris atau hidup dari sektor pertanian. Lalu perniagaan atau perdagangan, perburuan, pelayaran, dan peternakan. Dan corak agamanya beragama Hindu, tapi mulai ada juga yang sudah beragama Buddha dan masih ada juga yang menganut kebudayaan asli atau kepercayaan asli Indonesia saat itu atau Nusantara saat itu, yakni dinamisme dan animisme. Nah, itulah dia secara sekilas mengenai kerajaan-kerajaan Hindu tertua yang ada di Nusantara. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di situ saja. Kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya di minggu depan. Terima kasih telah menyaksikan video hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.